Minasang, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Oke, untuk pelajaran kali ini, Sensei akan membahas tentang kata sifat. Ya, kyou wa kyoshi ni tsuite hanashimasu. Dewa, hazimemashou. Mazu wa kiite kudasai. Ya, oke. Untuk kali ini kita belajar tentang kyoshi, kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu terbagi menjadi dua, yaitu ikeyoshi dan nakeyoshi. Ya, jadi kalau bahasa Jepang itu kata sifat ada dua macam, ikeyoshi dan nakeyoshi. Ikeyoshi yaitu kata sifat i, ya, ingat i, kiyoshi, kata sifat i, dan nakeyoshi, kata sifat na. Oke. Lanjutkan ya. Nah, untuk ikeyoshi, ya, kata sifat i apa saja? Minasang bisa diikuti. Oki, chisai. Oki, chisai. Oki artinya besar dan chisai artinya kecil. Lihat gambarnya ya. Takai, hikui. Takai, hikui. Takai, tinggi, hikui, rendah. Untuk kata sifat takai artinya bisa tinggi atau mahal. Samui, atsui. Samui, atsui. Samui dingin, atsui panas. Untuk cuaca. Kita lanjutkan kembali. Nakeyoshi. Boleh diikuti. Nakeyoshi. Genki. Genki. Yang artinya sehat. Kirei. Kirei. Artinya cantik. Yume. Yume. Terkenal. Atau populer. Hansamu. Hansamu. Tampan. Atau ganteng. Oke. Nah, tadi adalah kata sifat i dan kata sifat na. Lalu polanya dan penggunaan kata sifat i dan na bisa dilihat dengan polanya ya. Subjek wa kata sifat i atau kata sifat na des. Ya. Subjek wa kata sifat i atau kata sifat na des. Ya. Lalu ada subjek wa kata sifat i atau kata sifat na ditambah dengan kata benda kemudian des. Contohnya adalah kono kuruma wa takai desu. Kono kuruma wa takai desu. Ya, itu untuk pola yang pertama. Kore wa takai kuruma desu. Kore wa takai kuruma desu. Ya. Ini adalah mobil mahal. Paham ya? Jadi ini kata atau contoh dari pola kalimat yang kedua. Suho-san wa hansamu desu. Suho-san wa hansamu desu. Saudara Suho tampan.
Ya, itu penggunaan kalimat yang pertama. Ingat subjek wa, kata sifat na, desu. Untuk pola yang keduanya, Suho-san wa hansamu na hito desu. Suho-san wa hansamu na hito desu. Suho adalah orang yang tampan. Ya, ini kata sifat yang kedua. Jadi, untuk kata sifat i, ingat takai. Takai. Kono kuruma wa takai desu. Kore wa takai kuruma desu. Onaji ini sama ya artinya ya. Mobil ini mahal. Ini adalah mobil yang mahal. Ingat, di sini ada kata takai yang artinya sama mahal. Oke. Lalu di sini ada Suho-san wa hansamu desu. Suho-san wa hansamu na hito desu. Ya. Jadi di sini ada penggunaan nakeoshi itu untuk disambungkan dengan kata bendanya. Ya, atau objeknya. Jadi fungsi di sini ada takai, dia cuma menggunakan i, di belakangnya i, dan kata sifat na di belakangnya na. Oke. Ini contoh kalimatnya, kita lanjutkan. Nah, ya, sekarang adalah renshu. Ikeyoshi, nakeyoshi, ya, desu ka. Yang manakah ikeyoshi dan nakeyoshi? Ya, oke. Nah, di sini kalian ikuti yang manakah yang nakeoshi dan yang manakah yang ikioshi. Kita mulai ya. Kirei na hana desu. Kirei na hana desu. Ingat, di sini ada kata kirei na. Ya. Hana desu. Berarti di sini adalah kata sifat nakeoshi. Chisai kabang. Chisai kabang. Ya, tas yang kecil. Ya, chisai kabang. Nah, di sini ada chisai, belakangnya ada i, chisai kabang. Yang berarti adalah ikioshi. Lalu dalam kalimat Kiki-san wa genki na sensei desu. Kiki-san wa genki na sensei desu. Ingat lagi, di sini kata sifatnya apa? Genki. Genki na sensei. Genki na sensei. Berarti ini adalah nakeoshi. Kata sifat na. Lalu, kore wa oishii tabemono desu. Kore wa oishii tabemono desu. Ini adalah makanan yang enak. Oishii. Oishii. Di belakangnya kata sifat i. Berarti ikeyoshi desu. Oke. Minasang wakarimashita ka? Cukup mengerti ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, tadi bentuk des, ya, bentuk des. Itu bentuk sekarang. Lalu untuk negatifnya, ya, negatif sekarang itu ikeyoshi ditambahkan kata kunai. Ya, ikeyoshi ditambahkan kata kunai. Contohnya, ya, untuk kalimat positifnya kono kuruma wa takai desu. Ini positif. Kono kuruma wa takai desu. Ya. Nah, dirubah menjadi kalimat negatif untuk kata sifat i menjadi kono kuruma wa takakunai desu. Kono kuruma wa takakunai desu. Oke. Takakunai, takakunai, takai i dihapus, ditambahkan kata kunai menjadi takakunai. Yang artinya negatif menjadi tidak mahal. Lalu untuk kata sifat nakeoshi itu ditambah dengan ja arimasen. Ya, nakeoshi ditambah
ja arimasen. Contohnya, Raffi Ahmad sang wa yume desu. Ingat, des masih bentuk positif. Ya, di sini ada kata des masih bentuk positif. Lalu, yume berubah menjadi kata negatif. Raffi sang wa yume ja arimasen. Raffi sang wa yume ja arimasen. Yume dikata ditambah ja arimasen. Ya, yang artinya tidak terkenal. Ingat, kata ja arimasen menjadi negatif, tidak terkenal. Oke, paham ya? Jadi, kalau kunai itu untuk kata sifat i, bentuk negatif dari kata sifat i. Sedang kata ja arimasen bentuk negatif dari kata sifat nakeoshi. Oke, dilanjutkan kembali. Latihannya, renshu. Kita lihat di sini, ya. Ini kalian rubah menjadi bentuk negatifnya, ya. Sono hito wa kirei desu. Sono hito wa kirei desu. Nah, bentuk negatifnya sono hito wa kirei ja arimasen. Sono hito wa kirei ja arimasen. Oke, lanjut kembali. Ya, orang itu cantik. Orang itu dekat ya, ada kata sono, ingat. Orang itu tidak cantik. Kedua, koko wa shizuka desu. Koko wa shizuka desu. Di sini tenang. Ingat, ada kata shizuka. Shizuka, ya. Seperti sifatnya Shizuka dalam film Nobita atau Doraemon yang artinya tenang atau sepi. Jadi, koko wa shizuka ja arimasen, bentuk negatifnya. Koko wa shizuka ja arimasen. Ingat, shizuka ini kata sifat na. Kenapa? Ya, karena ingat kalau dia di belakangnya i adalah kata sifat i, pengecualian seperti kire ya. Kalau kire ini pengecualian karena dibaca kire, i-nya tidak terdengar. Ya, kalau misalnya kire salah, jadi kire. Ya, lanjut. Heya wa chisai desu. Heya wa chisai desu. Yang artinya kamar kecil, ya. Ruangan kamar saya kecil. Menjadi bentuk negatifnya heya wa chisakunai desu. Chisakunai. Ingat, di sini i-nya dihapus, ditambahkan kata kunai, jadinya chisakunai. Oke, dari sini paham ya, yang mana kata sifat i dan yang mana kata sifat na. Oke, di sini matome. Kita ulang lagi, keyoshi ada dua macam kata sifatnya, yaitu ikeyoshi dan nakeyoshi. Ikeyoshi kata sifat i dan nakeyoshi kata sifat na. Ya, bentuk positif sekarang ya itu menggunakan bentuk des. Contohnya, kono kuruma wa takai desu. Ini bentuk positif sekarang. Lalu bentuk negatifnya, kono kuruma wa takakunai desu. Kono kuruma wa takakunai desu. Ini berubah menjadi bentuk negatif. Takakunai, takakunai. Ya, awalnya takai, i-nya hilang menjadi kunai. Lalu bentuk nakeoshi, kata sifat na. Contohnya, suho sang wa hansamu desu. Suho sang wa hansamu desu. Ingat, bentuknya des di sini tidak berubah, berarti ini bentuk positif sekarang. Bentuk negatifnya, suho sang wa hansamu ja arimasen. Suho sang wa hansamu ja arimasen. Bentuk
ja arimaseng bentuk negatif. Ya, ingat ya, jadi bentuk dari kata sifat na untuk bentuk negatif adalah ja arimaseng, dan untuk kata sifat i bentuk negatifnya kunai. Oke. Hai, minasan. Kyou wa benkyou shita koto wa zehi oboete kudasai. Saigo made mite itadake arigatou gozaimasu.